Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman semuanya baik ya. Tetap sehat dan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita tetap semangat ya. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu nanti kita juga akan mengerjakan kreativitas. Yuk teman-teman, kita mulai ibadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak ajak kita untuk menyanyikan lagu Tuhan Mengasihi Anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Tuhan mengasihi anak-anak, kasih-Nya berlimpah. Anak-anak kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak kasihi Tuhanmu, kasihi Tuhanmu. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak puji nama Tuhan, pujilah namanya. Nah adik-adik, kita akan berdoa. Kakak yang akan pimpin kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan, meskipun kami belum bisa bertemu satu sama lain. Tapi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya mereka dapat sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah. Berkati juga kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Menyerahkan juga untuk ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong ya pasti. Kalau gitu kakak ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita mainkan lagu ini. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik boleh simpan di dalam amplop, kemudian nanti adik-adik boleh kumpulkan setelah kita bergereja bersama kembali. Atau adik-adik juga bisa titip ke papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Dengan sikap doa kita menyanyikan lagu ini. Mengasihi lebih sungguh.
lagi kita naikkan pujian ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Riri dan teman-teman yang di rumah, yuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sebutkan ayat hafalan minggu lalu. Yuk, 1, 2, 3. Yesaya pasal 41 ayat 13b. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Teman-teman, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan supaya kita tahu perbuatan-perbuatan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yuk teman-teman, dengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh ya. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan Kakak Yanti. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita apa itu adik-adik? Sebelum kita dengarkan cerita, yuk kita siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Khususnya Kak Yanti yang akan menyampaikan, Tuhan tolong berikan kemampuan agar boleh disampaikan dengan baik dan benar. Dan adik-adik boleh diberkati melalui cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk cerita hari ini adalah cerita tentang si kepompong dan si semut. Ceritanya seperti ini adik-adik. Di sebuah hutan belantara, hiduplah kawanan hewan di dalamnya. Mereka hidup di hutan itu dengan damai di dalamnya. Ada si semut, ada si kelinci, ada si harimau, ada si gajah, ada si kepompong, ada si ular, dan banyak lagi. Mereka hidup dengan happy di hutan itu. Karena semua yang mereka butuhkan di hutan itu, semua tersedia. Karena itu mereka sangat senang hidup di hutan itu. Namun adik-adik, suatu hari terjadi satu badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup dengan sangat kencangnya, sehingga pohon-pohon yang ada di hutan itu bertumbangan semuanya adik-adik. Nah, hewan-hewan pun yang ada di dalam hutan itu mereka harus berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Si semut yang badannya kecil, karena badannya kecil, maka dengan mudahnya ia menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sarangnya di bawah tanah. Di dalam tanah ia dapat bersembunyi dari badai yang kencang itu. Keesokan paginya, si semut keluar dari persembunyiannya. Dari persembunyiannya dia keluar, kemudian melihat keluar. Apakah badai telah berlalu? Ya, badainya sudah berakhir adik-adik. Tetapi pohon-pohon yang ada di hutan itu bertumbangan semuanya. Saat si semut sedang melihat-lihat keadaan hutan, ia melihat seekor kepompong adik-adik. Situ ada seekor kepompong yang menempel di satu daun adik-adik. Kepompong itu tertutup oleh kepompongnya sendiri. Nah, kemudian si semut mengamati dengan seksama si kepompong. Wow, hewan apa kamu? Kamu hidupnya nggak menyenangkan sekali. Hanya bisa berada di dalam saja, nggak bisa kemana-mana. Wah, sedih sekali hidup kamu. Wah, kayak aku bisa kemana aja aku mau. Kamu nggak bisa kemana-mana. Ah, payah kamu. Nah, si
Si kepompong yang mendengar ucapan si semut, dia hanya bisa berdiam diri. Kemudian ia merasa sedih dengan ucapan si semut. Si semut pun pergi meninggalkan si kepompong. Si semut pergi menemui si serigala. Semut berkata kepada serigala, "Hei, serigala, sini kamu. Sini. Aku mau bilangin loh. Itu si kepompong hidupnya gak berguna banget. Dia nggak bisa apa-apa, hidupnya hanya bisa ada di dalam saja. Nggak kayak aku bisa kemana saja aku mau. Sedangkan dia nggak bisa. Apa ya si kepompong?" Si semut pergi lagi menemui si ular. Semut berkata kepada ular, "Hei, ular, sini kamu. Tahu nggak, itu si kepompong hidupnya hanya bisa berada di dalam aja. Dia nggak bisa kemana-mana. Malukan memang si kepompong, nggak kayak aku. Aku bisa bebas kemana saja aku mau." Si semut terus berkata hal yang sama saat ia menemui hewan yang lainnya. Tetapi adik-adik, suatu hari si semut pergi berjalan-jalan untuk mencari makan. Ia terus berjalan-berjalan, tapi semut tidak menyadari bahwa jalan yang ia lewati adalah merupakan lumpur yang hidup, adik-adik. Lumpur itu bisa menghisap tubuh si semut. Si semut berusaha untuk mengeluarkan tubuhnya dari lumpur itu. Semakin ia berusaha, semakin terhisap oleh si lumpur yang hidup itu. Ia terus berusaha, tapi nggak bisa. Ia terus terhisap oleh lumpur itu. Akhirnya, karena ia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya tidak ada, adik-adik. Dan akhirnya dia memutuskan untuk meminta pertolongan. Tolong aku. Aku terjebak dengan lumpur ini. Tolong aku. Lalu, dari jauh terdengar suara. "Hei, semut, kamu sedang apa di situ? Kamu sedang terjebak ya dengan lumpur itu ya?" Semut kaget, adik-adik. Semut terus mencari sumber suara, dari mana suara itu. Lalu ternyata adik-adik, di atas itu ada seekor kupu-kupu yang cantik sekali. Lalu kupu-kupu itu terbang mendekati si semut. Kupu-kupu itu berkata kepada semut, "Hei semut, ini aku loh. Aku adalah kepompong yang dulu pernah kamu ejek dan hina. Sekarang aku sudah berubah loh. Aku berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Lihat nih, sayapku cantik bukan? Aku bisa pergi kemana saja aku mau. Lihat kamu gak bisa kemana-mana kan? Karena terjebak dengan lumpur itu kan?" Nah, adik-adik, si semut menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, adik-adik. Ia pernah mengejek si kepompong saat itu, yang sekarang udah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Nah, akhirnya si semut meminta maaf kepada si kupu-kupu. "Kupu-kupu, maafin aku ya. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku sudah mengejek kamu waktu itu. Mau kan kamu maafkan aku?" Lalu si kupu-kupu berkata, "Tentu saja. Aku pasti mau memaafkan kamu. Tapi kamu berjanji ya, kamu tidak akan mengulang kembali perbuatan kamu. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, atau membuli teman-teman hewan yang lainnya." Lalu si semut berkata, "Iya kupu-kupu, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mau kan kamu menolong aku keluar dari lumpur ini?" Lalu kata kupu-kupu, "Tentu saja aku mau menolong kamu." Dan akhirnya kupu-kupu mendekati si semut. Ia menarik tubuh si semut keluar dari lumpur itu. Nah, adik-adik, akhirnya semut pun terselamatkan atas bantuan si kupu-kupu. Akhirnya semut pun mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. "Kupu-kupu, aku mengucapkan terima kasih ya. Kamu sudah menolong aku keluar dari lumpur itu. Coba kamu gak ada, aku pasti sudah mati terhisap oleh lumpur itu."
Sudah seharusnya bukan kita saling tolong menolong. Dan akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Semut dan kupu-kupu menjadi sahabat. Mereka pun pergi bermain bersama-sama. Nah, itu dia adik-adik untuk cerita kita hari ini. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, cerita yang sudah kita dengar, kita belajar bahwa Tuhan memberikan makhluk hidup di dunia ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi Tuhan ingin kelebihan yang kita punya kita tidak gunakan dengan mengejek atau menghina atau membuli teman-teman yang lain. Tetapi Tuhan ingin kita hidup saling berdampingan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Nah, adik, itu cerita hari ini. Nah, sekarang kakak akan panggil Riri. Riri! Riri! Hai Nanti. Ah, Riri, tadi sudah dengar belum cerita tadi? Sudah. Nah, pintar. Nah, dari cerita tadi, Riri belajar tentang apa? Kita harus saling mengasihi kakak. Pintar. Tidak boleh ngejek teman-teman. Pintar. Dan kita juga harus bisa mengampuni. Betul, Riri. Terima kasih, Riri. Iya. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan bacakan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sekarang kakak mau tanya, Riri bisa nggak hafal nggak ayat tadi? Riri? Iya, Nah, Riri udah hafal belum ayat hafalan tadi? aku coba ya kak. Ah, pintar. Coba dicoba sekarang. Oke. Oke, sip. Matius pasal 5 ayat 44. Betul. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pintar, Riri. Terima kasih, Riri. Silakan duduk kembali, Riri. Sampai ketemu. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Yuk kita tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih, kami ucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan sepanjang cerita kami tadi. Biarlah melalui cerita tadi kami anak-anak-Mu boleh belajar untuk mengerti bahwa Tuhan menciptakan kami dengan kelemahan dan kelebihan kami masing-masing. Biarlah kelebihan yang kami miliki, kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh melakukannya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Halo Ger, Hai Kak Ellen. apa kabarnya? Baik, Kak Ellen apa kabar? Saya baik Ger, Geri gimana? Baik juga. Semoga adik-adik teman-teman yang mengikuti ibadah pada hari ini juga sehat semua ya. Amin. Kita akan mengikuti kreativitas yang tidak kalah seru dengan minggu-minggu yang lalu. Yeay, yuk. Yuk! Kak Ellen, hari ini kita membuat apa? Kita akan membuat kupu-kupu yang berbentuk boneka jari. Wah, lucu banget. Bahan-bahan yang kita perlukan apa aja, Kak Ellen? Bahan-bahan yang diperlukan pertama-tama beberapa kain flanel. Warnanya bisa segala macam warna sesuai dengan kesenangan adik-adik saja, Ger. Tapi yang penting ada warna hitam dan warna putih untuk matanya. Lalu apa lagi, Kak? Lalu seperti biasa gunting, bolpen untuk menulis ayat, penggaris, dan kertas-kertas kecil untuk polanya si kupu-kupu, serta lem tembak,
adik-adik jangan lupa lem tembak ini harus ditemani oleh papa mamanya ya, jangan digunakan sendiri. Iya, berbahaya. Berbahaya ya Ger. Dan isi lem tentunya. Yuk kita mulai ya. Yeay, mulai. Yeay. Pertama-tama kita bikin bentuk badannya ya. Kira-kira kakak bikin bawahnya 7, atasnya 10 kira-kira. Ini kertas kakak pakai kertas bekas atau kertas garis-garis nggak apa-apa ya, adik-adik. Kelihatan ya? Ini kakak bikin polanya begini aja. Kelihatan ya adik-adik? Kelihatan ya Ger? Kelihatan Kak Ellen. Oke. Jadilah polanya untuk badannya kupu-kupu. Ya. Nah, kakak maunya badannya jadi coklat aja ya Ger? Boleh ya? Boleh dong ya. Adik-adik Boleh. terserah. Badannya boleh kita bentuk dengan warna lain, nggak perlu harus hitam ya. Iya, kalau teman-teman mau pakai warna putih atau ungu juga boleh kok. Iya, boleh ya Ger. Ini kakak bikin antenanya sekalian. Kelihatan ya adik-adik? Kelihatan ya Ger di layar TV? Kelihatan Kak Ellen. Digunting yang rapi. Gunting yang rapi adik-adik ya. Yeay. Yeay, kelihatan ya? Langsung 2 lapisan. Nah ini kakak langsung lem ya. Gunakan lem tembak. Kita gunakan lem tembak ya Ger. Adik-adik hati-hati ya. Soalnya ini lem lumayan panas. Harus diawasi sama papa mamanya ya teman-teman. Harus diawasi oleh papa mama. Persis seperti disarankan oleh Gary. Ya. Nah. Terus kakak buat bulatan-bulatan dengan warna putih, yaitu untuk matanya. Ini kakak tempel di sini. Kelihatan ya adik-adik? Kelihatan ya Ger? Kelihatan Kak Ellen. Yeay, matanya jadi. Yeay, matanya jadi. Yeay. Sekarang kita mau bikin apa Kak? Sekarang kakak mau bikin sayapnya ya. Sayapnya kupu-kupu. Kakak ambil kira-kira bentuknya begini. Kakak ulang lagi ya polanya. Berarti bikin motif sayapnya ada 2 ya Kak Ellen? Enggak, 1 aja sih Gar. Cuman kakak mau yang kecil mau yang besar. Ini kakak bikin agak kecilan. Motifnya 1, betul sih Gary, maksudnya benar. Motifnya 1 tapi Oh iya, sayapnya 2. Motifnya 1 aja teman-teman. Motifnya 1 aja ya. Apa ya Gar sayapnya warnanya? Terserah Gary deh. Kalau yang ini kan biru. Gary maunya apa? Aku mau yang warna yang ungu Kak Ellen. Oke, kita ambil yang warna ungu ya Gar. Nih, langsung kita mengikuti pola ya. Kelihatan ya adik-adik? Hati-hati guntingnya juga tajam ya Gar, kayak Gary sering nasihati. Harus hati-hati juga Harus hati-hati ya Gar. karena tajam. Betul, hati-hati ya adik-adik. Ya, kita dapat sayap 2. Yeay. Yeay. Ditempel di sini ya adik-adik. Oke? Ditempel dengan lem tembak lagi.
Ditempel dengan lem tembak lagi. Jaraknya antara sayap satu ke yang lainnya terserah adik-adik. Kakak bikin sekitar setengah senti. Yeay. Hampir jadi ya, Ger? Terus Iya. apa lagi ya, Ger? Kita tambahin hiasan di sayapnya kali ya, Kak. Boleh. Gary suka warna apa lagi? Yang warna merah. Warna merah ya. Kakak nggak bawa yang merah, yang pink boleh, Ger? Oh, boleh. Boleh ya. Yang pink sama warna apa lagi, Ger? Warna pink, warna kuning, warna biru. Kuning dan biru. Oke. Kita bikin sekaligus ya, Ger? Langsung 2. Sama biru ya, langsung dua satu warna, 2 ya. Yang biru sekalian. Ini kakak lengkung-lengkungin. Wah, kombinasi warna Gary pinter banget ya. Ada birunya, ada kuningnya, ada merah mudanya. Cakep ya, Ger? Iya, supaya warna-warni, Kak Ellen. Supaya warna-warni ya, Ger. Wow. Kombinasinya lucu ya. Teman-teman boleh pakai warna yang lain kok. Iya, teman-teman, silahkan loh mau pakai warna yang lain. Kalau teman-teman punya warna merah, boleh pakai warna merah juga. Atau kalau teman-teman punya warnanya yang orange, teman-teman bisa pakai warna orange juga. Iya, benar, Ger. Kakak punya orange, kakak punya apa, kita tambah satu lagi ya, Ger? Orange ya, biar rame ya. Wah, rame sekali. Tapi ini kakak bikin agak pendekan. Oke, bagus nggak teman-teman? Bagus nggak, Ger? Ini pilihannya Gary loh. Gary suka. Iya kan, pilihan warnanya dari Gary. Tempel. Pasti adik-adik bisa lebih rapi dari Kak Ellen ya. Tapi tetap Kak Ellen nasihatin supaya hati-hati menggunakan Dan tembaknya. lem tembaknya. Kelihatan ya? Jangan lupa mematikan apa, Ger? Dan tembaknya. Tembaknya demi keselamatan. Agak sedikit berbenang-benang, nanti bisa dicabut, dirapikan kembali ya. Sudah jadi. Yeay, sudah jadi. Apalagi yang kurang, Ger? Kita tambahkan ayat hafalannya, Kak, di belakang bonekanya. Oke, kita tambahkan ayat hafalannya ya. Kita ambil kertas yang lebih besar. Tulisannya apa, Ger? Dari Matius pasal 5 Dari Matius pasal 5 ayat 44. ayat 44. Tetapi Tetapi aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. kasihilah musuhmu. Adik-adik bisa ngikutin ya nulisnya. Dan Dan berdoalah berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
yang menganiaya kamu. Menganiaya kamu. Nah, kita tempel di belakangnya ya, Ger. Kita tempel di belakangnya kupu-kupu. Nah, jadi. Jadi deh. Yeay. Yeay, makasih ya Ger. Aku dibantu, Kak Ellen dibantu untuk mencari warna-warna yang lebih ceria lagi. Kakak yakin pasti adik-adik punya warna yang lebih oke, punya pilihannya. Oke teman-teman, kreativitas kita sudah selesai minggu ini. Terima kasih Kak Ellen untuk kreativitas hari ini. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat semuanya. Bye. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.